Kalau kau mau temui di dunia ini ada manusia yang bisa mengampuni dosa, itu hanya bisa kau dapat di dalam ruang pengakuan dosa. Kenapa? Karena di dalam ruang pengakuan dosa, saat seorang imam atau pastor dia melepaskan pengampunan, dia tidak katakan semoga Allah mengampuni engkau. Tetapi yang dia katakan adalah atas nama gereja dengan kuasa yang diberikan kepada saya mengampuni engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, mungkin ada yang bertanya, dengan kuasa apa seorang pastor atau imam bisa mengampuni dosa orang? Kalau kita baca di dalam Yohanes 20 ayat 21 sampai dengan 23, di situ firman Tuhan berkata seperti ini. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Dan kalau kita perhatikan baik-baik, Yohanes 20 ayat 23 ini nyambung dengan Matius 16 ayat 19 dengan Matius 18 ayat 18, di mana di situ firman Tuhan berkata seperti ini. Kepadamu kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Ini bercerita tentang kuasa yang Tuhan Yesus berikan kepada Petrus. Nah, makanya teman-teman, di dalam ruang pengakuan dosa itu adalah tempat yang paling sakral, yang tidak bisa kau temui di tempat lain. Kenapa? Karena di situ kau benar-benar dibersihkan kembali. Di dalam ruang pengakuan dosa, beban dosa yang menghantui kita selama hidup kita itu hilang dalam sekejap. Kenapa? Karena ketika seorang imam dia mengangkat tangannya dan memberikan pengampunan, di situ benar-benar ada pelepasan, pemulihan, ada kelegaan, ada kesembuhan, ada air mata sukacita karena pembebasan. Makanya sakramen tobat biasa juga disebut sebagai sakramen penyembuh. Nah, orang kalau tidak tahu rahasia kebenaran ini, maka yang ada dalam pikirannya adalah mengaku dosa kok ke pastor. Pastor kan hanya manusia biasa. Kita bisa mengaku dosa langsung ke Tuhan. Nah, sebagai orang Katolik, kalau kau masih punya pemahaman seperti ini, sangat disayangkan dan sedih rasanya. Teman-teman, satu kali di satu retret, sebelum masuk ke dalam sesi pertobatan, saya menjelaskan tentang pentingnya sakramen tobat bagi orang percaya, khususnya orang Katolik. Selesai saya menjelaskan, mulai peserta diarahkan untuk masuk dalam ruang pengakuan dosa untuk menerima sakramen tobat. Selesai mereka pengakuan dosa, ada satu anak muda dengan satu ibu, mereka datang kepada saya. Anak muda ini dia bilang seperti ini, terima kasih kakak, karena sudah menjelaskan tadi tentang pentingnya sakramen tobat. Selama ini kalau saya mengaku dosa, saya hanya kasih keluar yang di kulit-kulitnya saja. Yang di dalam saya simpan rapat-rapat. Tetapi tadi saya mengeluarkan semuanya tanpa ada sisa. Dan ibu yang satu itu juga datang dan dia sampaikan hal yang sama. Setelah semua sudah selesai pengakuan, kami makan bersama. Karena kami makan satu meja dengan 3 pastor yang melayani sakramen tobat tadi. Tiba-tiba di situ yang menariknya adalah
ada satu pastor yang dia bilang seperti ini. Selama saya jadi pastor, baru kali ini saya merasakan pengakuan dosa yang benar-benar keluar dari dalam hati umat. Nah, perhatikan teman-teman. Di sini satu yang saya mau katakan seperti ini. Cintailah sarana ini. Rugi jadi orang Katolik kalau kau tidak mencintai dan memanfaatkan sarana ini. Atau mungkin kau sering melakukan pengakuan dosa, terima sakramen tobat, tapi yang kau keluarkan hanya kulitnya saja, yang di dalamnya kau simpan rapat-rapat. Nah, kalau itu yang kau lakukan, sangat disayangkan. Kawan, keluarkan semua kotoran yang ada dalam gelas hidupmu, supaya hidup yang baru menjadi bagianmu. Selamat mempersiapkan diri untuk menyambut kelahiran Tuhan Yesus, karena sedikit lagi gereja akan menyediakan waktu tempat untuk kita sebagai umat Katolik menerima sakramen tobat. Jangan malu, jangan takut untuk datang mengaku dosa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.